Selamat datang di pemaparan proposal tesis saya. Perkenalkan, nama saya Patricia Paramita Suci. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Bingkai Kontrak terhadap Kinerja Individu dengan Narsisme sebagai Variabel Pemoderasi. Baik, masuk latar belakang, penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa poin penting. Perkembangan bisnis dan pencapaian tujuan perusahaan, salah satunya didasarkan pada kinerja individu dalam perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, kinerja individu memiliki peran penting dalam menjaga daya saing dan keberhasilan sebuah perusahaan. Menurut Mensah tahun 2015 dan Atassi et al. Tahun 2019. Salah satu elemen dalam desain sistem pengendalian manajemen untuk meningkatkan kinerja individu adalah penyusunan kontrak insentif yang tepat. Penyusunan kontrak insentif yang tepat ini dapat disusun dalam bingkai kontrak, yaitu kontrak berbingkai bonus dan kontrak berbingkai penalti. Kontrak berbingkai bonus mencakup upah tetap yang lebih kecil, ditambah dengan kompensasi tambahan jika seorang individu mencapai target tertentu. Sedangkan kontrak berbingkai penalti mencakup upah tetap yang lebih besar, namun beberapa di antaranya akan ditarik kembali sebagai penalti jika seorang individu tidak memenuhi target. Sehingga individu yang berada dalam kontrak penalti akan mengerahkan upaya yang lebih besar dibandingkan dengan individu yang berada dalam kontrak bonus. Tingkat upaya yang dikeluarkan oleh individu untuk mencapai kinerja dapat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian individu yang melekatinya. Menurut Olsen et al. Tahun 2014, salah satu karakteristik kepribadian individu yang baru-baru ini menjadi perhatian penelitian adalah narsisme. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa karakteristik kepribadian narsisme di masyarakat telah meningkat dari waktu ke waktu. Menurut Campbell et al. Tahun 2011, Haskalovits dan Opie tahun 2015, Nevika et al. Tahun 2016, Yang et al. Tahun 2016, Pipi dan Osak tahun 2023, dan Dworkis dan Makyang tahun 2023. Dengan demikian, kemungkinan besar perusahaan diprediksi akan mempekerjakan lebih banyak individu narsistik ke dalam jajaran perusahaan, menurut Pipi dan Osak tahun 2023. Oleh karena itu, memahami bagaimana narsisme membentuk efektivitas sistem pengendalian manajemen penting untuk penelitian dan praktik akuntansi. Penelitian saya menguraikan karakteristik narsisme menjadi dua, yaitu narsisme adaptif dan narsisme maladaptif. Narsisme maladaptif dikaitkan dengan kecemasan yang dapat menghambat kinerja dalam kondisi tekanan yang lebih tinggi. Sedangkan narsisme adaptif menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan diri dan peningkatan diri yang pada gilirannya sering dikaitkan dengan kinerja yang lebih baik di bawah tekanan. Dalam kondisi bingkai kontrak penalti, individu akan mengerahkan upaya yang lebih besar dibandingkan dengan individu yang berada dalam kondisi kontrak bingkai bonus. Karena adanya efek lopet yang diterima ketika tidak mencapai target. Namun, belum diketahui pasti apakah hal tersebut berlaku demikian pada individu yang memiliki karakteristik kepribadian narsisme, terutama pada individu dengan narsisme adaptif dan individu dengan narsisme maladaptif. Pertanyaan penelitian saya ada dua. Yang pertama, apakah bingkai kontrak berpengaruh terhadap kinerja individu? Yang kedua, apakah karakteristik kepribadian narsisme memodulasi pengaruh bingkai kontrak terhadap kinerja individu? Tujuan penelitian saya juga ada dua. Yang pertama, menguji pengaruh bingkai kontrak terhadap kinerja individu. Yang kedua, menguji pengaruh moderasi karakteristik kepribadian narsisme terhadap hubungan antara bingkai kontrak dan kinerja individu. Kemudian untuk motivasi penelitian saya terbagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, penelitian yang menganalisis hubungan antara bingkai kontrak dan kinerja individu masih sangat terbatas. Penelitian mengenai bingkai kontrak yang telah ada sebelumnya hanya menganalisis hubungan antara bingkai kontrak dan upaya individu dalam melakukan pekerjaannya, belum sampai pada kinerja individu. Beberapa penelitian terdahulu bahkan hanya menggunakan salah satu kontrak,
dalam penelitiannya, yaitu kontrak bonus. Kemudian yang kedua, karakteristik kepribadian narsisme penting untuk diteliti karena memiliki peran dalam mempengaruhi pengambilan keputusan di bidang akuntansi. Sejumlah penelitian akuntansi yang meneliti narsisme telah banyak dikaitkan dengan tindakan pengelolaan laba, pengindaran pajak, dan tingkat fee audit yang tinggi. Sedangkan penelitian akuntansi yang meneliti narsisme yang dikaitkan dengan desain sistem online manajemen masih terbatas. Oleh karena itu, karakteristik kepribadian narsisme penting diteliti di bidang akuntansi dalam kaitannya dengan desain sistem online manajemen yang tepat untuk menghadapi peningkatan individu yang memiliki kepribadian narsistik. Kemudian yang ketiga, sebagian besar penelitian tentang narsisme sejauh ini memperlakukan narsisme sebagai konstruksi tunggal. Penelitian ini memperluas penelitian dahulu dengan menguraikan level narsisme menjadi dua level. Narsisme dapat dibedakan menjadi level narsisme adaptif dan level narsisme maladaptif. Mengingat perbedaan sifat narsisme adaptif dan maladaptif, penelitian ini termotivasi untuk mengeksplorasi lebih luas pengaruh dari perbedaan kinerja kedua level narsisme tersebut dalam kondisi bingkai kontrak bonus dan bingkai kontrak penalti. Untuk kontribusi penelitian saya ada 3. Yang pertama, kontribusi teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam mengisi gap atau kekosongan yang belum ditelusuri oleh penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menambahkan konstruk karakteristik kepribadian narsisme sebagai jawaban dari saran penelitian Gonzalez et al. Tahun 2020 yang menyarankan untuk memeriksa apakah ada konstruk tambahan yang dapat mempengaruhi upaya individu dalam mengerjakan tugas pada kondisi kontrak bonus dan kontrak penalti. Penelitian ini juga memperluas penelitian terdahulu dengan menguraikan level narsisme menjadi narsisme adaptif dan narsisme maladaptif. Seperti yang diketahui bahwa sejauh ini penelitian memperlakukan narsisme sebagai konstruksi tunggal. Kemudian untuk kontribusi empirisnya, penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dengan menjelaskan pengaruh narsisme dalam hubungan antara bingkai kontrak dan kinerja individu dengan menggunakan pendekatan eksperimen. Sejumlah besar penelitian terdahulu mengukur konstruk kepribadian narsisme menggunakan intensitas foto CEO dalam laporan tahunan perusahaan dan menggunakan survei. Melalui metode eksperimen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam menjelaskan perilaku subjek penelitian dalam situasi bingkai kontrak yang mengarah pada kinerja individu tersebut. Kemudian untuk kontribusi praktis, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan, terutama dalam mendesain mekanisme sistem penilaian yang tepat untuk menghadapi peningkatan pekerja muda narsisme di tempat kerja. Selanjutnya, untuk teori dan pengembangan hipotesis. Teori yang saya gunakan dalam penelitian saya adalah teori prospek. Teori prospek dirumuskan pertama kali oleh Kahneman dan Tversky tahun 1979. Sebagai metode alternatif untuk menjelaskan pilihan yang dibuat oleh individu dalam kondisi berisiko. Teori prospek menjelaskan cara individu membuat keputusan dalam situasi yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Individu memandang disutilitas subjektif dari kerugian yang dirasakan lebih besar daripada utilitas subjektif dari keuntungan yang dirasakan. Bahkan ketika expected payoff sama untuk sejumlah usaha atau effort tertentu. Mengacu pada teori prospek, individu yang berada dalam kontrak berbingkai penalti kemungkinan akan mengalami kekecewaan yang lebih besar dibandingkan dengan individu yang berada dalam kontrak berbingkai bonus. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa upah yang ditarik kembali apabila tidak dapat memenuhi target. Sebaliknya, individu yang berada dalam kontrak berbingkai bonus kemungkinan tidak mengalami kekecewaan yang besar karena tetap mendapatkan upah walaupun tidak mencapai target. Oleh karena itu, individu akan mengerahkan upaya yang lebih besar pada kondisi bingkai kontrak penalti dibandingkan pada kondisi bingkai kontrak bonus. Sehingga hipotesis pertama saya adalah kinerja individu lebih tinggi dalam kondisi bingkai kontrak penalti dibandingkan kinerja individu dalam kondisi bingkai kontrak bonus. Kemudian, untuk hipotesis yang kedua, saya bagi menjadi dua, yaitu H2A dan H2B. Penjelasannya, secara khusus, individu yang narsis memiliki motivasi yang lemah
untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan dan memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Foster dan Campbell tahun 2007. Pernyataan tersebut sejalan dengan individu yang memiliki karakteristik narsisme maladaptif. Narsisme maladaptif dikaitkan dengan kecemasan yang tinggi yang dapat menghambat kinerja dalam kondisi tekanan yang tinggi. Sedangkan narsisme adaptif menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan diri dan peningkatan diri yang pada gilirannya sering dikaitkan dengan kinerja yang lebih baik di bawah tekanan. Menurut Robert tahun 1997 dan Herman et al. Tahun 2018. Dengan demikian, individu dengan narsisme maladaptif hanya akan memiliki motivasi atau upaya yang lemah untuk menghindari kemungkinan hasil negatif seperti penalti. Sementara, mereka akan lebih termotivasi oleh peluang untuk mendapatkan hasil positif seperti bonus. Sebaliknya, individu dengan narsisme adaptif akan memiliki motivasi atau upaya yang tinggi untuk menghindari kemungkinan hasil negatif seperti penalti. Sementara mereka akan memiliki motivasi yang lebih rendah untuk mendapatkan hasil positif seperti bonus. Kemudian untuk metode penelitian, desain penelitian saya, penelitian ini menggunakan metode eksperimen 2x2 antar subjek. Untuk subjek penelitiannya, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Variabelnya, yang pertama variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja individu. Mengukur kinerja individu menggunakan decoding test atau pengerjaan penugasannya itu menerjemahkan simbol ke huruf. Pengerjaan tugas meliputi satu latihan dan satu pengerjaan tugas. Kinerja diukur sebagai jumlah total simbol yang diterjemahkan selama masa kerja. Tugas eksperimen ini diadopsi dari Choi tahun 1993, Church et al. Tahun 2008, dan Liu dan Zhang tahun 2015. Kemudian untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah bingkai kontrak. Penelitian ini membagi dua kondisi bingkai kontrak, yaitu bingkai kontrak bonus dan bingkai kontrak penalti. Untuk manipulasi kondisi bingkai kontrak diadopsi dari penelitian Choi tahun 1993, Choi et al. Tahun 2008, dan Liu dan Zhang tahun 2015. Sedangkan untuk variabel moderasi dalam penelitian ini adalah karakteristik kepribadian narsisme. Narsisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah narsisme adaptif dan narsisme maladaptif. Peneliti mengadopsi instrumen kuesioner untuk mengukur narsisme dari penelitian Laskin dan Terry tahun 1968. Untuk instrumen kuesionernya itu ada 40 item, dari 40 itu terbagi ke dalam 7 subkonstruk. Nah, untuk ukuran narsisme adaptif mencakup penjelmaan skor pada subkonstruk authority, self-sufficiency, dan superiority. Untuk ukuran narsisme maladaptif mencakup penjelmaan skor pada subkonstruk exhibitionism, exploitativeness, vanity, dan entitlement. Ukuran penjelmaan skor untuk narsisme adaptif dan narsisme maladaptif mengacu pada penelitian Dworkis dan McYoung tahun 2023. Selanjutnya untuk prosedur eksperimennya terbagi menjadi 7. Yang pertama, uji pelat atau pelat test. Kemudian yang kedua, pelaksanaan eksperimen inti. Yang ketiga, cek manipulasi. Yang keempat, pengujian demografi. Yang kelima, pengisian survei narsisme. Yang keenam, pengisian survei kompleksitas tugas. Ini merupakan additional test pada penelitian saya. Yang ketujuh adalah debriefing. Untuk teknik analisis datanya menggunakan Analysis of Variance atau ANOVA. Untuk softwarenya menggunakan IBM SPSS 23. Demikian pemaparan proposal tesis saya. Terima kasih.